Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, KB Katilam BCA pada malam hari ini kita sudah belajar untuk membaca dan saatnya kita akan memahami kandungan surat Ibrahim ayat 34, 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah, mari kita kaji surat Ibrahim ini. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkannya kepada manusia. Sehingga jika ada yang ingin menghitungnya, tentu tidak akan sanggup. Jadi kalau kita ini sejak lahir ya Pak, sejak dilahirkan sampai usia sekarang ini ya, itu disuruh menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak ngarah sanggup Pak. Ya, saking apanya Pak? Saking
apa? Banyak, saking banyaknya Pak ya. Jadi saking banyaknya sampai tidak bisa menghitung ya. Jadi nikmatnya Allah itu Masya Allah ya, termasuk udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, sandang, pangan, papan, segala keperluan kita itu loh Pak. Ternyata Allah luar biasa ya. Allah itu luar biasa, tidak pernah kantuk dan tidak pernah tidur, ngurusi kita. Lah kita ini gak boleh sing diurusi malah turu terus, gak gelem sholat. Ora oleh ya. Coba dilihat surat kedua ayat 255. Bu Ot silakan baca. Surat kedua ayatnya 255. Minta tolong dibacakan artinya. Udah ketemu, Bot? Surat Al-Baqarah. Udah ketemu? Ada yang ketemu? Buat dibuka mic-nya. Sudah. Buat masih tertutup ya? Siap? Iya. Udah ketemu Buat? Allah. Sampun Pak. Ya, tadi saya sudah ngomong. Iya. Dibuka sama yang punya. Iya, silakan mulai. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya selain apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Makanya kita harus apa? Bersyukur kepadanya dengan cara kita mentaatinya, ya, mentaati Allah, la ilaha illallah, taatilah apa? Perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya. Ya, jadi itu termasuk pintunya surga. Ya, jadi pintunya surga itu kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah itu pintunya surga. Lah kuncinya apa? Muhammadur Rasulullah. Ya, taatilah sunnah-sunnahnya, ya, ikutilah ajarannya, ya, begitu. Oleh karena itu hendaknya setiap manusia mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menaati segala perintahnya dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangannya. Mensyukuri nikmat Allah yang wajib dilakukan oleh manusia itu bukanlah sesuatu yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kaya. Jadi nek sampean bersyukur, ya, sampean mau beriman, mau bertakwa, itu bukan untuk Gusti Allah, ya, kemanfaatannya akan kembali kepada diri kita sendiri karena Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan apa-apa. Lah yang butuh kita. Ojo sampai salah tafsir. Ya, Gusti Allah gak butuh karena Allah sudah penuh, ya. Allah Maha Kaya. Ya, kita ini di hadapan Allah apa namanya? Al-Fakir. Ya.
Jadi semuanya makhluk yang ada di dunia ini adalah al-fakir. Artinya apa? Butuh pertolongannya Gusti Allah, ya. Jadi sekali lagi Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari manusia, tetapi kebanyakan manusia sangat dolim dan mengingkari nikmat yang telah diberikan kepadanya. Minta tolong dibuka tadi surat Al-Baqarah, sekarang ayat 151. 151 surat Al-Baqarah. Kalau yang sudah ada yang menemukan, mungkin Bu Anggun bisa, Mas Win bisa, Mas Wan bisa. Surat Al-Baqarah ayatnya 151. Udah ketemu, Mas Wan? Sudah. Ya, Mas Wan minta tolong baca artinya yang keras. Maka mereka menghalalkannya dengan izin Allah. Mengalahkannya dengan izin Allah. Dan Dawud membunuh Jalut. Itu surat berapa, Mas? Al-Baqarah 251. 151. Coba dicek lagi. Cakean 1. Ya. Kebanyakan 100 ya. Jauh ya. Ya, kalau yang 200 tadi Jalut ya. Ini coba yang lain kayaknya artinya, coba. 100. Bagaimana kami 151 ya? Ya. Ya, 151 betul. Bagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Iya. Coba disambungkan 152-nya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, tadi ya. Jadi bersyukurlah tadi. Ingatlah ya, ingatlah dan bersyukurlah. Jangan lupa dan jangan kufur. Jadi orang itu kalau lupa nanti buahnya pasti kufur. Ya, kalau orang itu ingat buahnya pasti syukur. Ya. Jadi pada ayat ini, maksudnya ayat 35 dan 36 surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada umatnya kisah di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, agar doa itu menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang Arab waktu itu. Nah, berarti kalau sekarang kita baca menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah cikal bakal dan asal keturunan mereka. Doanya adalah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, tentram dan sentosa, serta terpelihara dari peperangan dan serangan musuh. Nah, ini perlu ya. Jadi negara-negara yang ada di dunia ini perlu berdoa sebagaimana doanya Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, agar ya negeri yang kita huni itu menjadi negeri yang aman, negeri yang tentram, yang sentosa, ya, yang terhindar dari peperangan. Ya, coba minta tolong buka surat 34 ayat 15. Surat Saba ayat 15. Surat 34 ayatnya 15. Bu Anggun sudah ketemu? 15 ya, Ustaz. Ya, yang keras.
Bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, jadi itu ya. Jadi Tuhanmu Maha Pengampun. Kalau warga bumi itu mau minta ampun, bertobat, beristighfar kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Di situ ada tulisannya apa? Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Nah, itu yang diidam-idamkan ya, negeri yang aman, nyaman ya, penduduknya orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Ya, doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah dan dia telah menjadikan negeri Mekah dan sekitarnya menjadi tanah tempat yang aman bagi orang-orang yang berada di sana. Di negeri itu dilarang menumpahkan darah, menganiaya orang, membunuh binatang, dan menebang tumbuh-tumbuhan yang berada di sana. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminau wa yutakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi yakfurun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Surat Al-Ankabut ayat 67. Orang-orang Arab dan orang-orang yang berdiam di sekitar Jazirah Arab sejak dahulu hingga sekarang tetap memandang suci dan menghormati tanah haram itu. Bangsa Arab dahulu adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang merasa terhina. Seandainya mereka tidak dapat menuntut bela atas pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kabilah terhadap anggota kabilahnya. Penuntutan bela itu merupakan suatu kewajiban suci untuk membela kehormatan kabilahnya yang telah ternoda itu. Oleh karena itu, mereka akan mengadakan penuntutan bela pada setiap kesempatan yang mungkin mereka lakukan, kecuali jika mereka bertemu di tanah haram. Mereka tidak akan melakukan penuntutan bela. Mereka menunggu di luar tanah haram. Setelah musuhnya itu keluar dari tanah haram, barulah mereka melakukan pembalasan dendam itu. Demikian pula tanah haram itu dihormati dan terpelihara dari maksud jahat orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah dan mengotorinya, sebagaimana yang pernah dialami oleh Abraha ya, gubernur Ethiopia dan tentaranya. Abraha yang beragama Nasrani itu dapat menaklukkan Yaman yang beragama Yahudi. Ia bermaksud mengembangkan agama Nasrani di Yaman dan menciptakan Yaman menjadi pusat agama Nasrani di Jazirah Arab. Ia mengetahui pula bahwa orang-orang di Jazirah Arab sangat menghormati Ka'bah. Karena itu, ia ingin memalingkan perhatian orang dari menghormati dan mengunjungi Ka'bah kepada menghormati dan mengunjungi suatu tempat atau bangunan yang ada di Yaman. Untuk memenuhi keinginan itu, dibuatlah sebuah gereja besar dan megah di Yaman. Namun penduduk Jazirah Arab tidak tertarik minatnya untuk mengunjungi, apalagi menghormati bangunan tersebut. Karena itu timbullah amarah Abraha, maka disiapkannya pasukan tentara yang mengendarai gajah untuk menyerbu Ka'bah
dan menghancurkan Ka'bah, sekalipun ia dan tentaranya tidak mendapat perlawanan sedikit pun dari orang-orang Makkah waktu itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahah dengan tentara sampai cerai-berai. Peristiwa kehancuran Abrahah dan bala tentaranya sewaktu menyerang Ka'bah dilukiskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Allah berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul." Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Jadi sekali lagi sejarah membuktikan ya Pak. Jadi kalau sebuah kesalahan ya, sebuah kebatilan itu kalau berhadapan dengan sebuah kebenaran, pasti akhirnya yang menang yang mana Pak? Kebenaran. Pasti juaranya kebenaran, tapi ya harus sabar ya. Jadi kebenaran untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu harus ada pengorbanan ya, harus ada perjuangan dan sebagainya. Jadi perlu ya untuk pada bulan-bulan ini kita merenung, karena kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Pada hadis-hadis Rasulullah banyak diterangkan tentang penetapan tanah Makkah sebagai tanah haram. Bahkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ditegaskan bahwa tanah Mekah telah ditetapkan oleh Allah sebagai tanah haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari Sofiyah binti Syaibah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah berkhutbah pada hari penaklukan Mekah. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram pada hari penciptaan langit dan bumi, maka dia mengharamkannya sampai hari kiamat. Tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya, tidak boleh diburu binatangnya, dan tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali orang-orang yang akan mengumumkan. Riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah agar Madinah dijadikan juga sebagai tanah haram. Doa itu diucapkan Rasulullah sewaktu kaum muslimin menghadap beliau pada permulaan musim buah-buahan untuk menghadiahkan buah-buahan itu kepada beliau. Tatkala beliau memegang buah-buahan yang diberikan itu, beliau berdoa, wahai Tuhan, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu, demikian pula aku adalah hamba dan nabimu. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam telah berdoa kepadamu untuk Mekah, dan sesungguhnya aku berdoa pula untuk Madinah, seperti ia mendoakan kepadamu untuk Makkah dan semisalnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Ibrahim juga berdoa agar ia dan keturunannya dihindarkan Allah dari perbuatan menyembah berhala, karena perbuatan itu menyesatkan manusia dari jalan yang benar ke jalan yang salah. Selanjutnya Ibrahim menerangkan bahwa siapapun di antara anak cucunya itu yang mengikutinya, yaitu beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, memurnikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah semata, itulah orang-orang yang mengikuti agamanya. Sebaliknya siapapun di antara mereka anak cucu itu
yang tidak mengikuti agamanya dan tidak mengikuti petunjuk Allah yang telah disampaikannya, maka Allah Maha Pengampun, Maha Kekal rahmatnya, Maha Penerima taubat dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi Pak, jadi kalau kita ini misalnya berbuat salah ya, kita tidak boleh melupakan bahwa Allah itu Maha apa Pak? Maha pengampun ya. Jadi tapi ojo terus disalahgunakan. Nek Allah Maha Pengampun terus sampean terus berbuat salah terus yo ojo ya. Maksudnya nek berbuat salah yo neng segera minta ampun gitu. Usahakan kalau sudah dibimbing sama Gusti Allah yo jangan berbuat condong lagi. Minta tolong coba dilihat surat ketiga ayat 8 dan 9. Minta tolong. Surat Ali Imran ayat 8 dan 9. Udah ketemu? Sudah. Silakan dibaca yang keras. Ya Pak Ustaz. Nggih, bisa. Monggo. Buat udah ketemu. Oke, sampun. Nggih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan kepadanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Jadi sekali lagi, kalau sudah dalam hidayah jangan dulinan berbuat dosa lagi, karena hidayah itu mahal harganya ya. Kalau kita sudah senantiasa setiap hari taat kepada Allah, jangan sekali-kali kita ini main-main berbuat dosa. Karena pada saat kita berbuat dosa, disitulah awal yang namanya kita ini berada dalam laknatnya Allah gitu loh. Tapi pada saat kita bertaubat, disitulah rahmat Allah mulai bersemi. Jadi bedanya gitu Pak. Jadi kita ingat-ingat kalau rahmat itu ya naik ya. Jadi naik, kadarnya itu naik dari tingkat 1, 2, 3 ke atas. Tapi kalau kita itu berbuat maksiat itu ke bawah Pak. Jadi gelondong ngono lho Pak. Ya, gelondong dari atas ke bawah. Ya, jadi makanya kita harus berhati-hati ya. Hal ini berarti bahwa siapapun yang mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam tentulah ia menganut agama yang berdasarkan tauhid, mengakui bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak, tidak dilahirkan atau diciptakan, dan tidak bersarikat dengan sesuatu pun, sebagaimana pengakuan penganut-penganut agama yang menyatakan bahwa asal agama mereka ialah agama Nabi Ibrahim. Mustahil jika sesuatu agama menyatakan sebagai pengikut ajaran Ibrahim, padahal mereka mempersekutukan Allah dan tidak memurnikan ketaatan dan ketundukan kepada Allah semata. Doa Nabi Ibrahim ini tidak seluruhnya dikabulkan Allah, karena banyak pula anak cucunya yang durhaka kepada Allah. Di samping banyak pula yang beriman, bahkan ada pula yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul, ia pun berdoa pula agar anak cucunya di kemudian hari diangkat pula menjadi nabi dan rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa tidak seluruh doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan Tuhan. Karena orang yang dolim, walaupun anak seorang nabi dan rasul, mustahil diangkat menjadi nabi dan rasul seperti bapak dan kakeknya. Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz dzalimin.
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dia juga dan juga anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ya, dari ayat ini dapat dipahami bahwa kaum muslimin dilarang mengangkat orang-orang dolim sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi jangan sampai ya kita ini menjadi pribadi yang dolim, ya Pak ya. Jangan menjadi pribadi yang kufur, jangan dolim, jangan fasik, jangan musyrik. Karena itu nggak bisa memimpin, ya. Memimpin dirinya aja nggak bisa, apalagi memimpin keluarganya, apalagi memimpin umat. Jadi tidak boleh, ya. Allah berpesan begitu, ya, sebagai seorang pemimpin yang akan mengurus urusan mereka, ya, yang akan diangkat menjadi pemimpin itu hendaklah orang-orang yang masih berjiwa bersih, suka mengerjakan amal-amal yang soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya. Ya, jadi sekali lagi yang akan bisa memimpin dunia ini adalah orang yang beriman takwa. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji pada pertemuan hari ini menjadikan kita semuanya, karena kita ini semuanya pemimpin Pak. Ya, Pak Ot juga pemimpin, keluarganya, Mas Wan, Mas Win, Bu Anggun, Pak Dadi juga sama. Kita semua adalah hadir ke dunia ini sebagai pemimpin ya Pak. Ya, akan dipintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu mari kita doakan diri kita, anak cucu kita dan umat ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.